Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur sebuah jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih berbeban berat, bukan beri kelegaan. Tiada beban yang berat. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya yang kedua Jemaat GPDI Maranatha Kupang, Minggu 14 Juni 2020. Saya percaya hari pertama, minggu pertama kita beribadah, kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan yang ada, tapi kita tetap bersyukur apapun keadaannya. Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap memberkati kita sampai kita ada pada hari ini. Selamat datang juga buat jemaat yang beribadah dari rumah. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup.
pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami berikan hormat bagi-Mu. Segala pujian, Kami berikan kemuliaan, keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami memuji-Mu. Segala hormat bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kita mau nyatakan segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
menyembah. Yesus ku menyembahmu Tuhan. Yesus ku menyembah. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu Nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Kau Allah yang kudus, haleluya. Kau Allah yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami Menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu Nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. mulia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kami terus memuji Engkau di dalam kehidupan kami, baik ataupun buruk. Engkau tetap Allah yang baik. Kami tetap bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang bertahta atas ibadah kami. Kami diberikan pemulihan oleh Tuhan. Masing-masing pribadi kami dilawat oleh Tuhan. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, bisa senyum dengan yang ada di kiri dan kanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat
Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita, amin. Tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang. Haleluya. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Segenap jiwa kami, Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Engkau Tuhan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. segenap Amin. jiwa kami, Oh, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Engkau Tuhan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Amin. Dengan sorak-sorai hidup. Silakan duduk.
kasih Tuhan bagi kita. Dia mengorbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Karena kasihnya, karena cintanya bagi kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terlalu besar, terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sempurna pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang telah menebus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih sungguh lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebusku, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah rela mati bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh pengorbananmu sempurna bagi kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Ketika kami lemah, firman-Mu yang datang menguatkan kami ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jamah hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu. Bahkan kami semua, Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aye, itu 3 bulan ketemu sana ibadah nih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. 1 menit. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Setelah hampir 3 bulan beribadah, terakhir itu tanggal 22 Maret 2020. Lalu kita harus stop, berhenti berkumpul ya, ibadah tetap dilakukan secara live online. 22 Maret, harusnya 22 Juni ini tepat 3 bulan kita tidak bertemu, tetapi kita tetap bertemu di dunia maya ya, bukan Luna Maya, ini dunia maya ya. Saudara bersuka cita, amin. Mungkin iblis pikir, wah beta sumenang nih, ini sudah pernah ibadah, tetapi Tuhan lewat kerjanya, cara kerjanya yang ajaib. Kita bilang ajaib, itu Tuhan kita. Dia bukan pesulap, tetapi dia Tuhan yang luar biasa. Nah, salam sejahtera bagi kita semua yang bisa hadir di tempat ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti, yang setia mengikuti ibadah secara live streaming pagi dan sore bersama Jemaat GPD Maranatha Kupang. Saat yang berbahagia kembali kita bisa menikmati, mendengar, melihat apa pesan firman Allah bagi kita orang-orang percaya, khususnya di kehidupan yang baru ini. Normal, new normal, berarti normal baru ya. Indonesianya normal baru. Jadi bagaimana kita menikmati hal-hal yang baru, khususnya kita di dalam gereja harus duduk berjarak, ada jarak yang memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tidak terpisah dari kita, amin. Tidak ada yang senyum, karena semua pakai masker. Ketong feeling sana, beta feeling sana, ini kayaknya disenyum. Walaupun di dalam mulut, di dalam masker dia Saudara bisa lepas masker kalau membawa angka. Yang penting lihat kiri kanan, jangan terlalu dekat. Ya kita juga jaraknya. Kalau susah bernafas, sebelum pingsan, lebih buka. Soalnya ada yang mau pikolo, soalnya boleh sontona. Jadi buka-buka memang setengah satu. Setengah setengah saja, yang penting saudara bisa nyamanlah beribadah. Dengan nanti perjamuan, kita harus melepas masker untuk menerima perjamuan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masih terus melihat bagaimana pekerjaan dari kuasa Roh Kudus yang kita sudah memperingati, kita sudah berdoa, dan bukan hanya di hari-hari tertentu, tetapi sepanjang kehidupan kita, perjalanan orang Kristen harus berjalan bersama Roh Kudus. Semua bilang amin.
Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kita melihat dulu sebuah janji yang Tuhan berikan bagi kita. Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Saudara, jangan karena masker saudara kurang aktif ya, tetap amin. Bapak, yang penting bilang amin, memperkatakan. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bilang amin. Saudara, ini janji Tuhan dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, kepada Yosua khususnya saat dia menggantikan Musa. Nah, janji yang sama juga Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Lewat apa? Lewat Yesus yang dia berikan. Harus mati tetapi bangkit, hidup dan bangkit. Yang kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan mengirim apa? Roh Kudus. Makanya kita harus buka Yohanes pasalnya yang ke-14. 2 ayat pertama ini menjadi ayat pokok kita. Bahwa Allah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan perjanjiannya itu kekal untuk selama-lamanya. Kita harus percaya ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ini janji yang kembali Tuhan berikan di perjanjian baru. Yesus menjanjikan penghibur. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Lihat ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang berjanji dan Dia akan menepati segala janjinya. Tetapi sore hari ini saya tidak mau berbicara tentang janji, karena kita tidak perlu khawatir tentang janji Tuhan. Amin. Tapi bagaimana hubungannya janji Tuhan dengan pekerjaan dari Roh Kudus ini, saudara? Yang kita harus lihat bahwa kita punya dan kita harus miliki Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja. Beberapa minggu yang kita sudah lewat, hamba-hamba Tuhan terus menyampaikan bagaimana kita bukan hanya dipenuhkan Roh Kudus, tetapi kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang akan menjadi judul firman Allah sore hari ini. Karena Roh Kudus memberi kita harapan. Bilang amin. Ini janji Tuhan, saudara. Allah berikan janji bukan sembarangan janji. Bukan seperti lagu mengatakan apa? Janji tinggal janji. Tidak, saudara. Roh Kudus ini memberi pengharapan bagi kita soal janji Tuhan, yaitu bahwa Allah akan menyertai kita, masih menyertai kita, dan Dia akan terus menyertai kita. Nah, kita akan lihat kenapa sampai Allah kita harus percaya, kita harus sampai baca kembali ayat-ayat ini yang mungkin kita sudah pernah baca. Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan melihat kenapa Roh Kudus itu memberi harapan bagi kita, orang percaya, khususnya di saat-saat seperti ini. Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-12. Semua sudah dapat? 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi
dingin. Yesaya pasalnya yang kedua ayat 22 dikatakan seperti ini. Jangan berharap kepada manusia. Haleluya. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan. Dan Matius katakan manusia sekarang kebanyakan kasihnya sudah menjadi dingin. Kenapa kita harus berharap kepada Roh Kudus? Karena Roh Kudus, saudara, karena di zaman ini kebanyakan orang-orang mulai kehilangan kasih yang sejati. Seorang mereka punya Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Karena sekarang ini orang-orang sudah kebanyakan orang berpikir, aduh buat apa percaya kepada Tuhan? Buat apa saya harus cari Tuhan? Sampai ada orang-orang yang menganggap kehadiran Tuhan itu sudah tidak ada lagi, saudara. Nah, firman Allah mengingatkan bagi kita, orang-orang percaya yang hidup sekarang ini. Saya mengerti mungkin bagi masih banyak dari Bapak Ibu Saudara yang takut, yang khawatir. Bahwa aduh mau ke gereja juga aduh. Biasanya antara dua, khawatir dan malas itu biasanya lebih tipis. Ini kertas yang paling tipis di bumi, ini kertas. Kayaknya kertas ini sudah. Setelah itu baru rokok. Ini kertas-kertas yang tipis. Jadi khawatir dengan pemalas itu beda-beda tipis. Yang di rumah dengar ya, khawatir dengan yang pemalas itu beda-beda tipis. Ada orang pikir, aduh jangan, beta takut. Nanti kalau beta pi kena karenale. Ada yang bilang karena. Itu bukan betul ya. Aduh, padahal sepanjang tahun sudah pernah pergi gereja nih. Tapi ini pas corona ini memang pas. Inilah be punya Tetapi saudara, dari firman Tuhan katakan, sekalipun saudara dari rumah saudara masih takut, kita yang ada di gereja tetap berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kepada kita segala hal yang baik. Amin. Kita sudah tidak punya Yesus secara fisik. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Makanya dia memberikan Roh Kudus pekerjaannya. Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita bahwa kita masih mempunyai harapan. Selama Roh Kudus ada di dalam dunia ini yang Yesus berikan, maka kita masih terus punya harapan pasti di dalam Tuhan. Bilang amin. Jadi saudara jangan sampai kehilangan harapan. Situasi seperti ini orang mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, kehilangan penghasilan. Orang mulai berpikir stres, aduh. Orang punya banyak alasan untuk kehilangan pengharapan. Tapi soal penyertaan dan janji Tuhan, saudara jangan sampai khawatir. Saudara jangan sampai bergeser, bahkan kehilangan harapan saudara di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana harapan itu bisa tumbuh? Saudara baca Yohanes pasalnya yang ke-16. Bagaimana pengharapan yang Roh Kudus kerjakan, berikan bagi kita untuk tetap bisa tumbuh. Yohanes pasalnya yang ke-16. Saudara baca ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaan. Yesus pun mengirim Roh Kudus sama. Semuanya memuliakan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, saudara, bagaimana dia dapat memberikan harapan bagi kita? Karena dia roh kebenaran, lewat firman-Nya. Kebenaran firman Tuhan itu ditanam dalam hidup kita, sehingga harapan itu selalu baru, selalu muncul dalam hidup kita. Amin. Saudara harus punya kebenaran dulu. Bagaimana harapan itu bisa tumbuh? Saudara harus punya kebenaran firman Tuhan. Ini semua sudah di rumah, saya rasa semua sudah baca Alkitab, ya pasti ya.
Amin, haleluya. Ya, baca Alkitab, baca orang atau baca berita. Saudara jangan terlalu banyak diisi oleh, dulu saya waktu pertama kali wabah ini selalu lihat berita, berapa yang positif. Jadi selalu membanding-bandingkan. Lama-lama bete, capek. Ketong mulai berpikir ini kapan selesai, tapi ketong berpikir untuk selesai. Banyak orang tidak berpikir untuk menyelesaikan. Kenapa? Masih banyak yang warawiri, saudara kerja, guna-gana. Saudara ada masih banyak yang tidak mau pakai masker. Tadi pagi gembala sih bilang, kalau gembala lihat jemaat tidak pakai masker, saudara, dapat deh karena orang lain saja. Kenapa kita masih masa bodoh? Jaga kesehatan, cuci tangan, kita masih bodoh. Bahkan harus diajar lagi, dulu kecil-kecil ketong diajar. Sekarang tua-tua juga mesti diajar, cuci tangan, mandi. Supaya malas mandi, pemalas cuci tangan. Bukan corona lalar yang datang. Lalat berburu di corona, beta duluan dulu. Karena ya itu dia punya ongkap ya, alam. Saudara, saat kita punya kebenaran, maka harapan itu akan terus tumbuh dalam hidup kita. Banyak orang kehilangan kebenaran firman Allah sehingga membuat mereka khawatir. Banyak orang diisi oleh hal-hal yang seolah-olah itu kebenaran firman Allah, padahal tidak. Kita lihat dia punya contoh, saudara. Ini bagus sekali. Saudara perhatikan 1 Timotius. Oh belum, kita masih tetap di Yohanes. Matius pasalnya yang ke 24, saudara kembali ke ayat. Nanti kita lihat contoh dari Matius ya. Kita kembali di kitab Matius. Saudara kasih merah, benang merah itu kalau saudara bawa Alkitab. Saudara perhatikan di Matius pasalnya yang ke 24. Saudara lihat ayatnya yang keempat. Bagaimana orang mulai kehilangan kasih? Karena mereka tidak punya kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka tidak punya kebenaran firman Tuhan? Ayatnya yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Ini pesan siapa ya? Masih ada ingat? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara hati-hati kalau saudara nonton banyak renungan firman Tuhan. Saudara harus banyak berhati-hati. Kalau kita sudah ikut Tuhan lama, maka saringan kita saringan yang berpengalaman. Amin. Betul, saya kasih contoh tuh ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu tahu ini sabun paling bagus cuci piring? Karena setiap hari mati ibu-ibu dia mulai bobi belum mati sabar. Betul tuh ibu-ibu. Bagaimana ketong tahu ini sabun bagus? Kenapa? Kita coba setiap hari. Anak sini lu beli sabun dia. Sabun apa? Sabun ini. Kau mama tahu? Yang cuci piring lu kau memang. Saat lu jawab itu selalu baru ketepis. Oh iya mam. Bagaimana kita tahu ini pengajaran yang benar? Saudara, karena saudara setiap hari terima firman yang benar. Amin. Makanya saya ingatkan saudara, jangan terlalu cepat nonton sebuah renungan yang secara bebas dibagikan tanpa saudara tidak tahu ini renungan ini maksudnya apa. Saya suka kalau ada yang bertanya kepada saya. Saya senang. Jadi kita saling bertukar pikiran, kita saling meneliti firman Allah. Karena pengajaran itu hati-hati saudara, seolah-olah membawa nama Tuhan, tapi sebenarnya muatannya sudah tidak seperti itu. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, seolah-olah itu firman Tuhan, tetapi tidak. Dia mengundang masa untuk percaya kepada dia, bukan firman. Dia mengundang masa untuk senang kepada dia, memuja dia, tetapi bukan firman. Orang kalau bilang, aduh khotbahnya diberkati, saya bilang puji Tuhan, itu semua Tuhan. Saya tidak tahu, karena Tuhan yang taruh dalam hati kami hamba-hamba Tuhan, kami sampaikan. Saudara diberkati, itu Tuhan urusan, bukan ketom pendeta yang susun kata bagus ke sonde. Bukan kita yang sekolah tinggi lalu khotbah jauh lebih bagus. Tidak saudara, semua tergantung apa yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Amin. Saudara harus baca firman Tuhan, saudara harus pikirkan itu. Jadi bukan aduh ini pendeta. Boy, kalau saudara bilang aduh ini firman ini pendeta, waduh itu salah. Aduh itu firman, aduh senang sekali. Itu pendeta sampaikan seperti ini, tapi Tuhan kasih rema itu saudara. Tapi kalau ketemu sebelah, aduh itu pendeta, beta mau cari dia. Dia pun firman bagus. Pagar tembok lu dengar Bapak.
Begini banyak hamba Tuhan, semua Tuhan taruh firman lewat pengilhamannya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, saudara harus punya saringan yang baik saat mendengarkan begitu banyak firman Tuhan. Ada aplikasi-aplikasi pemutar video yang saudara klik, beta mau khotbah dari ayat ini. Itu akan keluar ribuan hamba Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua betul-betul firman Tuhan yang Tuhan ingin taruh? Kita harus punya saringan yang jelas ya, sebab saudara yang di rumah, apalagi media sosial. Dari pagi sampai malam itu penuh dengan firman Tuhan. Saya yang senang, kenapa? Supaya firman Tuhan juga jadi sama porsinya dengan berita ini wabah. Jadi saudara jangan terlalu banyak dengar wabah, kurang dengar firman, akhirnya saudara penuh dengan wabah. Bisa ulang satu kali ya, Kalau saudara terlalu banyak dengar corona, maka saudara hidup akan penuh dengan karena corona. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan juga banyak, ini dua sama, bahkan harus lebih banyak firman Tuhan. Saya punya kenalan hamba Tuhan, pagi firman Tuhan, siang live streaming, sore live streaming, malam live streaming, setiap hari 7 kali. 7 kali 4 kali. Jadi satu minggu dia khotbah berapa tuh? Matematika, gotong. Matematika parah. Berapa? Istri? 7 kali 20, 7 kali 4. 28 kali dia khotbah dalam satu minggu. Karena betul di pemikiran dibilang kita harus isi jemaat juga dengan firman Tuhan. Amin. Saudara jangan terlalu banyak isi dengan drama Korea, saudara. Nanti masuk gereja beta cuma nangis. Ini pasti. Saudara pernah pergi gereja, beta mau menangis. Tadi malam si episode terakhir, aduh. Hai, beta juga kadang susah membedakan tangisan wanita tuh di rumah tuh. Aduh, yang di rumah dengar apa ya? Ini firman habis jam 5, habis itu beta download 1 jam. Beta mulai siap tisu sudah nih. Ini habis makan malam beta gas sampai mata hitam. Tidur sampai gini. Sampai itu Korea nonton ulang lagi. Kakak, kasih mati masuk. Tonton tidur sudah. Bahkan ada yang ulang-ulang, saudara. Nonton ulang-ulang sampai hafal dia pun cara belok kiri. Ini 2 menit lebih kamar mandi nih, betul. Hafal. Kenapa? Karena firman. Ini pas le, don 2 di muka nih. Pas. Ini seimbang. Jangan sampai saudara terlalu banyak isi di berita, baca koran. Ya baca koran penting saudara. Jangan saudara sampai pagi baca koran, lama koran bungkus saudara nanti. Bikin kayak gorengan bungkus saudara. Tapi saudara juga harus isi firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak gampang disesatkan oleh orang lain. Amin. Ketong lagi viral nih ya. Dia bilang begini, saya mengerti Pak Suta. Saudara juga berhati-hati baca buku-buku. Saksi Yehova itu ditolak di kita. Di Indonesia itu seharusnya ditolak. Di Kupang ditolak. Saksi Yehova. Karena buku-bukunya menyesatkan. Saya sebagai hamba Tuhan saya berani bilang. Karena ini memang sudah di dinas Dirjen juga sudah, ya di Dirjen Agama juga sudah menolak. Kita sudah menyampaikan surat untuk menolak. Buku-buku yang saudara pikir, aduh ini bagus sekali. Tetapi sebenarnya saudara lagi disesatkan dari lewat firman Tuhan lagi. Mereka pakai firman Tuhan. Buku-buku mereka, yang tulis-tulis mereka. Saudara jangan stres saudara. Jangan bilang kita yang sesat. Hamba Tuhan saja bisa disesatkan. Kalau tidak punya saringan yang baik. Jadi saudara tahu sekarang ya, penting ya punya Roh Kudus. Kenapa? Dia yang memilih-milih, dia yang mengingatkan kita. Ada firman yang murni, firman yang betul. Itulah kenapa kita dorong jemaat harus dipenuhkan Roh Kudus. Supaya tidak gampang disesatkan oleh orang lain. Amin. Oke. Amin. Dia bukan hanya memberi harapan saudara, tetapi dia mengurung kita. Supaya kita tetap ada dalam jalur firman Allah. Saya suka itu kata ya. Mengurung. Aduh sepertinya tidak bebas. Bukan tidak bebas. Lu mau masuk surga kok sonde. Di surga kita masuk surga ya. Kita harus masuk surga saudara. Roh Kudus harus jaga kita. Harapan apa? Harapan akan surga yang kekal itu. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Yang mau masuk surga sah. Kalau yang masih mau tinggal nanti. Supaya kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan. Betul baterai sampai keringat biji jagung jam kali. Jemaah jadi harusnya peduli. Ini ketemu di drama Korea. Ini betul lu pegang tisu roll tuh.
lingkar di kepala supaya menangis sampai. Iya. Roh itu memberikan kita kebenaran. Roh itu akan memimpin kita. Kita harus waspada di hari-hari ini. Kenapa orang kasihnya mulai dingin? Karena dia tidak punya kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada orang yang punya firman Tuhan, tetapi hidupnya bukan kebenaran. Itu juga pusing, saudara. Dia baca firman Allah tiap hari, tetapi dia pun mulut nih omong orang jujur setiap hari. Karena dia pikir dia mesti balance. Beta hidup rohani harus bagus, lu juga beta mesti bahas setiap hari. Haleluya. Haleluya. Karena penyesatan itu akan membawa kita menentang Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Mungkin di awal-awal seperti ini dari Tuhan, tetapi lama-kelamaan saudara tahu kata melenceng. Kalau kita berjalan sama-sama, tiba-tiba kita melenceng 1 senti. Lama-lama, saudara akan menjauh. Kalau saudara masih dalam kurun waktu yang dekat, cepat kembali. Kalau makin jauh, makin susah ditarik. Firman Tuhan katakan kayak tarik dari dalam api. Itu bukan bau angus, habis terbakar. Tapi untung masih bisa ditarik. Paulus mengingatkan kepada Timotius, 1 Timotius pasalnya yang keempat, saudara baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita bukain ayat, kita lihat satu ayat yang kita akan baca. 1 Timotius pasalnya yang keempat, saya harus buru karena kita harus ibadah 1 jam. Tapi kita bukan gereja 1 jam saja ya saudara ya. Kita gereja Pantekosta di Indonesia dan pemerintah menganjurkan kita beribadah hanya 1 jam. Setelah itu saudara mau baca Alkitab di rumah tidak apa-apa. Oke, saya baca Alkitab sambil nonton film drama. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Saudara lihat, kita akan baca 1 ayat ya. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad. Dia murtad sebenarnya, tetapi kelihatannya tidak. Hati-hati ya saudara. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Ya ini karena corona jadi saudara jangan dulu ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Amin. Amin. Ini kunci kita makan segalanya yang ada di bumi ini. Tidak ada yang haram. Sebab semuanya dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu telah dikuduskan oleh firman Allah dan doa-doa. Saudara perhatikan ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Seorang pelayan harus dengarin. Apalagi terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bagaimana kita menentang ajaran sesat? Pegang ajaran sehat. Itu saja. Amin. Saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebagai seorang gembala muda, Paulus mengingatkan kepada Timotius akan banyak tipu daya yang akan mempengaruhi jemaat Tuhan hari-hari sekarang ini. Memakai nama Tuhan untuk meminta uang, memakai nama Tuhan untuk mementingkan diri sendiri, memakai nama Tuhan untuk kepuasan pribadinya. Akan banyak orang seperti ini, saudara. Makanya kalau kita melayani Tuhan, ya, saya sudah pernah bilang ke para pelayan, saudara tidak digaji. Saudara melayani ini bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara lebih, tidak. Tetapi saudara ini adalah kesempatan untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun tidak bisa dengan apa yang kita lakukan. Tapi setidaknya Tuhan ini yang bisa saya berikan. Amin. Saudara berikan persembahan, saudara berikan waktu, saudara dalam hati Tuhan. Mungkin kecil di mata manusia. Oh, hitungan itu hanya Tuhanlah yang menghitung.
Menilai itu hanya Tuhanlah yang menilai. Amin. Saudara jangan memberi, jangan saudara takut aduh beta beri. Saudara, untuk melihat standar itu Tuhan yang melihat. Kita manusia siapa sih? Hah? Siapa kita yang bisa bilang, kok lu pun persembahan pun kecil Bim persembahan kita tapi lu pun kepala bila besar nah. Kok lu sama-sama di Tuhan nah. Menilai. Saudara harus pegang ajaran yang baik. Amin. Kita GPDI ini punya doktrin yang kuat dan bagus. Dan doktrin yang punya dasar yang kuat. Oleh sebab itu kita tahun depan 100 tahun ya. GPDI 100 tahun depan. Saudara, pendeta GPDI bisa hidup tanpa gaji. Pendeta GPDI bisa hidup di tempat yang sulit pun orang tinggal. Pendeta GPDI hidup. Dia bisa bikin 3 ya. Kenapa? Karena ketong pegang asas. Kalau Elia Tuhan piara lewat burung gagak, masa ketong yang dulu saja Tuhan pelihara. Saya lihat di media sosial banyak hamba Tuhan posting, tidak tahu pulang seada saya yang Tuhan taruh di depan pintu. Entah itu beras, entah itu makanan, apa saja. Bahkan ini kan Tuhan sudah bilang, ketong sudah pernah pikir Tuhan. Ayo sudah pernah baca ini ayat darah Yesus. Tuhan Yesus, ini ketim baca feeling, bisa baca sembarang sana. Di mana ada ayat yang bisa berdiri bekas 50.000 pas sekarang nih. Ini live nih orang lihat. Sudah ada yang 1 Korintus 2 ayat yang saya mau buka. Berdiri saudara, kata berdiri. Ini belum habis. Kata berdiri baru baca. Ini saudara saya akan mati, ingat sampai lupa sampai mati. 1 Korintus. Mari kita bagi berdiri bacain ayat. Tapi bukan selesai. Beta masih 2 jam lah ini. Sampai don tokol baru stop nah. Lama soalnya berdiri ini nah. 1 Korintus. Siska? Weh, Siska masih feeling. Sekarang sudah ada pencarian Alkitab. Ya kan? Ini kata tes pakai bahasa Kupang mungkin. 1 Korintus 2 ayat yang saya tiba-tiba ini saudara di buku catatan, ingatin ayat saudara ketong baca 3 kali. Supaya tidak akan lupa sampai mati. Semua sudah siap? 2, 3. Yang tidak dan semua kedua kali 2, 3. Terakhir 2, 3. Tetapi semua bilang amin. Amin. Silakan duduk. Kopi tahan di ayat nanti baru pasang di status. Pastiin ha. Betul ini tahu di pun jalur nah. Wah. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara tentang ajaran-ajaran yang kita sudah terima? Masih pasal kitab yang sama, 2 Timotius. Pasalnya yang pertama, Saudara lihat ini. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Ini pesan Paulus kepada Timotius lagi tentang memegang ajaran yang benar. 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bagian yang pertama, saat banyak orang kehilangan kasih mulai menjadi dingin, kita orang percaya harus waspada. Kita harus pegang firman Tuhan. Roh Kudus itu memberi harapan bagi kita, harapan yang timbul karena kita punya kebenaran firman Tuhan. Pegang dan jangan lepaskan. Jodoh boleh lepas, firman Allah saya harus pegang sampai mati. Haleluya. Jangan sampai pegang firman Tuhan, tapi dia cantik Tuhan.
Aduh, beta kayak tergoda nih. Beta lepas tahan, dia pegang ini. Nah, lu pegang ini lepas, dia hilang. Dia lu yang lu pegang, dua-dua, dan sepatu lengkap masuk neraka. Pas. Kenapa? Kita tidak punya pengajaran yang benar. Baju hijau sebangun. Bagian yang kedua, saudara, 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita memberi harapan di tengah-tengah dunia yang mulai kehilangan kasihnya yang dingin. Kasihnya mulai menjadi dingin, ya. Lalu saudara lihat bagian yang kedua. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Kenapa harapan itu harus selalu hidup tinggal dalam hidup kita? 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, apalagi tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dari ayat ini kita lihat bahwa hari-hari terakhir ini kita perlu Roh Kudus. Kita harus punya harapan ini karena hari-hari terakhir ini dosa akan semakin merajalela. Amin. Saudara, dosa bukan, kalau Roh Kudus bekerja makin luar biasa hari-hari terakhir, setan pun bekerja lebih luar biasa lagi. Jadi antara dua, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, setan yang pimpin, saudara. Sudah itu, sudah. Tidak ada pilihan lain. Ini kalau bukan Roh Kudus, bukan setan. Ada nanti nenek-nenek dia yang pimpin ketong. Baik dong dari kampung sana nanti yang pimpin ketong. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara tidak pimpin, tidak minta, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh jahat yang akan pimpin saudara. Dosa akan merajalela di hari-hari sekarang ini. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, intinya cuma satu. Kesetiaan akan semakin hari tergerus. Betul? Orang akan sulit menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Itu. Saudara tidak bisa tetap setia kepada Tuhan lalu saudara membuat dosa. Tidak bisa. Ini dua hal yang bertolak belakang. Kalau kita masih terjebak dalam buat dosa, hidup dalam dosa, maka kita akan jauh dari Tuhan dan kita akan dicap sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hari-hari ini susah kan orang menjaga, sampai drama saya disebut pelakor, saudara. Orang susah jaga kesetiaan. Dan kita sebagai anak Tuhan, saya suka ini kata-kata dari sudah lama saya pikir. Saudara, dunia tidak akan semakin baik. Betul ya? Dunia ini tidak akan semakin baik. Semakin hari semakin buruk. Kita sudah tahu hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan sangat sukar. Tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak hidup lebih baik. Amin. Amin. Saudara hidup di lingkungan yang tidak baik itu tidak membuat saudara hidup tidak baik. Malah saudara harus semakin baik lagi. Kalau dunia saudara tidak bisa rubah, tetapi saudara bisa rubah hidupmu dan mulai berdampak bagi dunia ini. Ya walaupun kita tidak tahu dunia akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa, untuk tidak setia kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan penting sekali kita menguasai diri kita. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu menguasai diri kita. Kita harus biarkan, kita harus membuka hidup kita.
kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Saudara, Roh Kudus harus terus ada dalam hidup kita. Jangan cuma 10 hari lalu kita menyala-nyala, setelah itu mati. Saudara baca Alkitab, saudara mempertahankan Roh Kudus dalam hidupku. Saudara melakukan imanmu, saudara mempertahankan Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara menjaga agar Roh Kudus itu tetap. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberi harapan bagi kita. Tuhan bilang dia tidak pergi meninggalkan kita. Dia kirim Roh Kudus untuk menghibur kita, menolong kita. Bahkan Tuhan bilang dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, saudara. Jadi kita tidak seperti orang di luar sana, di dunia. Orang dunia mengatakan sudah tidak ada Allah, kasih yang mulai menjadi dingin. Tidak. Semakin hari kasih kita semakin besar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kematiannya itu kasihnya yang paling besar bagi kita. Saudara sudah pegang tubuh dan darah Tuhan? Saudara buka, kita siap mengikuti perjamuan. Sudah? Buka pelan-pelan, saudara bisa buka minumnya pelan-pelan, buka sedikit saja celahnya. Saudara bisa buka masker. Saudara sekarang bisa buka masker, lepas masker untuk beberapa menit. Setelah kita penyembahan, doa penutup baru saudara bisa pakai kembali masker. Saudara sudah baca ayatnya? Saudara ingat saya, tak usah foto ya, ingat saya, hafal itu ayat. Saudara angkat tinggi-tinggi melewati kepalamu. Sebelum kita mengambil bagian, saudara, 1 menit saya berikan waktu saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Roh-Mu hidup di dalam kami. Yalah Mas, makasih Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara sembah Tuhan, saudara sembah Tuhan. Kita angkat tubuhnya yang berkorban bagi kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat cawan dengan kanan tangan tinggi-tinggi melewati kepalamu. Gambaran kita menghormati Tuhan di atas segalanya. Salibnya
salibnya. Terima kasih Tuhan. Selama mulia. Dengan iman katakan dosaku. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Salibnya, 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 oh salibnya, selamanya mulia, lama mulia. Katakan dosaku dihapuskan, dosaku oh dihapuskan oleh darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara letakkan bungkus. Angkat dua belah tangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bulan ini kami bisa menikmati perjamuan kudus. Bulan ini kami bisa mengingat kembali pengorbanan-Mu. Bulan ini kami bisa merasakan kebaikan-Mu. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan yang menolong kita, yang menuntun kita, yang menghibur kita, yang memberi harapan bagi kita, yang memberikan hal-hal yang baik dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkuasalah Roh Kudus dalam hidup kami, yang memberi kami pengharapan yang pasti tentang janji rumah kekal yang Tuhan sediakan bagi kami, tentang keselamatan yang Engkau meteraikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Kami butuh dan kami perlu Engkau menghadapi dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin sukar, masa-masa yang sulit, penyesat-penyesat, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus-Mu Engkau memperlengkapi hidup kami. Lewat Roh Kudus-Mu firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami punya pengharapan yang pasti saat kami terus percaya dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu terus hidup dalam kami dan menolong, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan.
Dari air, kita belajar tentang kehidupan. Dari kupu-kupu, kita belajar tentang perubahan hidup. Dari padi, kita belajar tentang kerendahan hati. Dari Tuhan, kita belajar tentang kasih sayang yang sempurna. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di minggu yang istimewa ini. Jika ini merupakan kali pertama bagi Anda beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang di GPDI Maranatha Kupang. Bergabunglah bersama kami, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini kami akan memberikan informasi kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Doa syafaat diadakan setiap hari jam 1 siang live di Facebook GPDI Maranatha Kupang. Bagi saudara yang memiliki pokok doa, silakan mengirimkan SMS kepada nomor yang tertera. Ibadah keluarga Yerusalem dan Bethesda diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang. Ibadah keluarga Kanaan, Israel, dan Bethlehem setiap hari Selasa jam 7 malam live dari Facebook Ray Kevin. Ibadah Raya Tengah Minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang dan GPDI Maranatha Kupang. Ibadah Pelwap Maranatha setiap hari Jumat jam 6 sore melalui Zoom aplikasi. Bagi anak-anak muda, setiap hari Minggu diadakan Sunday Worship tepat jam 8 malam live dari page Facebook Jesus Legacy Community dan Instagram Jesus Legacy. Mari bergabung dan nikmati hadirat Tuhan. Ibadah Raya Minggu diadakan 2 kali, tepat jam 8 pagi dan jam 4 sore, live dari Facebook dan YouTube Maranatha Kupang. Memberi yang terbaik. Persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera atas nama Gembala Sidang. Setiap taburan benih yang terbaik akan menghasilkan tuaian yang terbaik. Korban syukurku. Jadi, saya ingatkan lagi besok itu ada telekonferensi lah ya. Ya, jadi besok ada sebuah kegiatan khusus untuk para wanita. Namanya apa itu? Talk and Sharing. Saudara yang tidak mengerti, talk itu yang apa? Diskusi secara online ya. Lalu ada hamba Tuhan yang menjadi suara narasumber. Nah, diskusi ini tidak dibuat umum. Jadi kalau saudara wanita ya, tolong. Yang wanita bisa hubungi Ibu Tiur, Ibu Sheila untuk saya mau ikut, nanti saudara dapat kupon nanti undian. 50.000 atau 25.000? Bukan ya? Oh, itu belanja. Dapat ID-nya nanti semua saudara bisa dapat, nanti baru ikuti. Besok jam 6 sore. Jadi saudara yang mau ikut, iya pakai aplikasi Zoom. Jadi saudara bisa install, bisa nanti hubungi Tior dengan Sheila untuk informasi lebih lanjut. Jadi saudara luangkan waktu kalau saudara mau ikut besok jam 6 sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong kita. Sampai ketemu minggu depan. Di ibadah kita berkumpul cuma bisa di hari Minggu, tapi ya ini semua kita harus juga bersyukur, berterima kasih. Saya senang ada pejabat yang katakan kita ibadah itu nomor 1. Iya saudara,
pasar buka betul untuk makanan jasmani, tetapi rohani juga saudara harus butuh. Kita berkumpul seperti ini juga, ya dari rumah bisa baca Alkitab, tapi berkumpul seperti ini kekuatannya beda. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita, ibadah raya yang kedua, bahkan rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Akhirnya di hari ini seluruh gereja mulai bisa beribadah dalam aturan yang baru, new normal oleh pemerintah. Walaupun dengan prosedur kesehatan, tapi kami bisa kembali beribadah di dalam ruangan, berkumpul dalam gedung ruangan ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat rencanamu, terima kasih buat yang Tuhan sudah lakukan. Begitu banyak doa-doa dinaikkan dan Tuhan menjawab satu persatu lewat kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang kami sudah lakukan, pujian, penyembahan, persembahan, apa yang pun yang sudah kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati hidup kami. Apapun yang akan kami lakukan, khususnya sepanjang minggu ini, dalam aktivitas gereja, batas aktivitas, bahkan aktivitas pribadi kami, Tuhan menolong menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, bahkan seluruh gereja hamba-hamba Tuhan yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di gereja mereka masing-masing. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Saat itu disampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Memperlengkapi seluruh jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Roh Kudus memberikan kami pengharapan. Roh Kudus menjaga pengajaran yang benar dalam hidup kami. Roh Kudus membuat kami untuk tidak jatuh di dalam dosa, tetapi mengubah hidup kami ke arah yang sempurna sampai kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya mari kita serahkan kedua belah tangan kita. Kita pulang dengan membawa segala berkat yang datang dari Allah Bapa lewat cinta kasih anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus yang menyertai, menolong, membimbing kita mulai dari hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita semua, bahkan kekal selama-lamanya. Kita pulang dengan membawa segala berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang tidak pernah habisnya dalam hidup kita. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menolong menyertai kita. Keluar bisa satu-satu, yang penting tidak